Kalau sudah merasa ibadah, berhak menuntut Allah, berhak mengatur Allah, enggak. Yang namanya abdi itu siap ridho, nerima perbuatan Allah. Maka kita latihan memantaskan diri. Kalau di dalam diri kita ada dua kriteria tadi, ibadah dan ubudah, maka punya status sebagai abdi, sebagai hamba. Inilah yang layak seperti Nabi tadi, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hanya bedanya Nabi perjalanannya jasad dan ruh dan eksternal. Keluar dirinya, keluar wujud kemakhlukan, sampai melampaui wujud menembus ketiadaan, bahkan bertemu dengan Allah secara langsung. Kalau kita hanya secara ruhaniyah, perjalanannya internal, ke kedalaman diri kita sendiri. Kita tembus terus ke dalam diri kita. Dari jasad kita tembus ke sodar, ke dada, dari dada tembus ke kolbu, kolbu ke fuad, fuad ke syagof, syagof ke lub, lub ke sir. Nah, jadi perjalanan kita menyelam. Tapi menyelam ke ketinggian. Kan kalau menyelam ke kedalaman nih, kalau kita berenang. Kalau tawajuh itu menyelam ke ketinggian. Semakin menyelam, maka resonansinya makin tinggi. Kita pun nggak bisa jalan sendiri, harus ada pemandunya. Maka Jibril sebagai ruhul amin yang Allah sediakan buat Nabi Muhammad. Sedangkan kita juga punya ruhul amin, pemandu kita, Hadratu Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Pangersa Abah, itulah pemandu kita, ya. Sampai di sebuah ruangan, Pak Guru Zuki bilang kepada kami, ini ruang kantor saya, tempat saya menerima tamu para pejabat, para menteri Malaysia. Tapi suatu saat ketika saya buka pintu di pagi-pagi hari, saya kaget, ada sejadah tergelar di kantor saya. Sejadah Pangersa Abah, Masya Allah. Berarti Abah semalaman sholat malam qiyamul lailnya di sini, kata beliau. Maka kemudian sejadah Abah saya simpan, saya ambil. Ketika saya berkunjung ke Suralaya, saya kembalikan lagi ke Abah. Bah, ini sejadah Abah saya kembalikan. Apa jawaban Abah? Buat Juki, Masya Allah. Berarti Abah datang ya dari Tasikmalaya ke Kedah. Itu bukan hanya dengan ruh saja, tapi dengan jasadnya. Ngapain ruh bawa sendal? Abah itu ke situ pasti dengan jasad, karena ada sendalnya, ada sejadahnya. Sama dengan baginda Nabi. Baginda Nabi mi'raj dengan jasadnya. Dan Nabi pakai terompah, pakai sendal sampai ke arsnya Allah. Masya Allah. Jadi kita dengan baginda jangan dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Dengan sendalnya aja kalah. Malak Jibril aja mentok di Sidratul Muntaha. Padahal Nabi Musa. Baik Ibu, sekarang simak ya slide dari saya. Apakah jawabannya benar? Kita lihat bahwa ya dalil Al-Quran membicarakan tentang Isra-nya Nabi memang benar, Al-Isra ayat 1. Tapi pertanyaan saya bukan Isra-nya, Mi'rajnya. Mi'rajnya An-Najm ayat 13 sampai 18. Al-Isra ayat 1 hanya membicarakan peristiwa Isra-nya saja. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua hal yang berbeda. Isra itu perjalanan horizontalnya, tempatnya masih di muka bumi, walaupun sama-sama ya, walaupun berangkatnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tempatnya sama-sama masih di muka bumi. Adapun Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke mustawa arsnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya. Al-Isra ayat 1 bicaranya hanya tentang Isra. Jadi jawabannya ayatnya tadi dikatakan Al-Isra ayat 1 sesuai nggak dengan pertanyaan saya? Tidak sesuai. Sekarang jawaban pertanyaan kedua. Saya tanya apa oleh-olehnya peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya apa? Sholat. Jawabannya benar tapi belum sempurna. Karena hampir di mana-mana mengatakan memang seperti itu. Dianggap oleh-olehnya hanya satu, padahal oleh-olehnya 3. Oleh-olehnya 3 apa saja? Pertama, pernyataan Allah akan mengampuni semua hambanya sepanjang tidak menyekutukan Allah.
Yang kedua, Allah menyampaikan wahyu Al-Quran, Al-Baqarah 285, 286, dua ayat terakhir Al-Baqarah itu wahyu yang disampaikan tanpa perantaraan malak Jibril. Dan Nabi menerimanya tidak di bumi tapi ketika Mi'raj. Jadi menerimanya langsung di Mustawa. Baru yang ketiga, perintah sholat fardu 5 waktu. Walaupun skenarionya seolah-olah Allah memberikan 50 waktu, tapi itu skenario Allah agar terlihatlah betapa belanya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi sejatinya tetap perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi oleh-olehnya berapa Ibu? 3. Apa saja? Pertama apa? Pernyataan Allah mengampuni semua dosa hambanya sepanjang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, dua ayat terakhir Al-Baqarah ayat 285, 286. Baru yang ketiga apa? Perintah sholat fardu 5 waktu. Begitu Ibu ya. Baik. Nah sekarang karena sudah malam, tadi ibu-ibu banyak yang tidak nyambung ya. Maka saya yang santai-santai saja. Kajian saja saya banyak cerita saja, saya narasi-narasi saja. Baik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu diawali ketika Nabi sedang beristirahat, itikaf lah bahasa kita ya. Saya nggak berani bilang Nabi Muhammad tidur, walaupun hadisnya mengatakan Nabi sedang tidur. Tapi tidurnya Nabi beda nggak dengan tidurnya kita? Beda. Karena kata Nabi mengatakan tanamu aini wala yanamu qalbi. Bahwa mataku memang tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Makanya saya katakan Nabi sedang itikaf. Kalaupun hadis mengatakan tidur itu bahasa hadis, tapi saya mengatakan Nabi sedang itikaf ya. Itikaf ya, dalam posisi sedang istirahat. Lalu Nabi didatangi oleh malak Jibril, malak Mikail, dan satu sosok malaikat. Nabi dibangunkan dan diajaklah ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam lalu Nabi dadanya dibelah, dioperasi, dibedah, dikeluarkan kolbunya. Apa itu kolbu Ibu? Kolbu itu apa? Jantung. Jadi kolbu kalau dikatakan hati, tapi hati yang sifatnya ruhaniah, hati nurani, hati sanubari, bukan hati sebagaimana organ tubuh. Atau kalau kita masak ada hati ayam, hati sapi, bukan. Itu kan organ tubuh ya. Kalau hati secara organ tubuh itu bahasa Arabnya kibdun atau kibdatun. Kalau kolbun itu adalah jantung. Jadi ketika dibedah yang dikeluarkan adalah jantungnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dicucilah dengan air Zam-Zam, kemudian ya dibersihkan. Walaupun kolbu Nabi sudah bersih, sudah suci, tapi sebagai contoh pelajaran buat kita, ya maka Nabi dibersihkan kolbunya, diisikan dengan iman, dengan ilmu, dengan cahaya ilahi. Setelah itu dikembalikan lagi ke dada Nabi dan dirapatkan kembali. Ini yang operasi teknologi malaikat. Zaman itu belum ada teknologi dokter bedah ya, tapi malaikat sudah membedah dadanya baginda Nabi. Dan ini kejadian ini sama kalau di abad sekarang dengan pengalaman yang dialami putra Pangersa Abah Ki Haji Kankan Zulkarnain. Kan beliau ketika ya pernah sekian tahun yang lalu sekitar tahun 2013 operasi jantung di rumah sakit di Serpong, rumah sakit global. Dadanya dibedah. Dan ketika dibedah ya, jantung putra Pangersa Abah ini ternyata beda dengan jantung kebanyakan manusia. Sampai tim dokternya heran. Tim dokter itu sudah pernah mengoperasi berpuluh-puluh kali operasi jantung, tapi tidak pernah melihat jantung seperti jantung putra Pangersa Abah Anom. Apa bedanya? Jantungnya adalah lafaz Allahnya, alif, lam, lam, ha, masya Allah. Jantung kan warnanya merah, jadi ada otot ya warna putih membentuk tulisan alif, lam, lam, ha. Maka ketika itu kemudian oleh dokter diperbaikilah ya kerusakan jantungnya. Kemudian coba dipasang lagi dengan tubuh beliau. Ternyata belum connect. Dikeluarkan lagi oleh dokter.
disambung lagi, coba disambung saraf-saraf urat-uratnya, belum connect, dicabut lagi, bahkan sampai 7 kali. Masya Allah. Padahal secara medis itu batasnya manusia cuma bisa 3 kali. Jadi kalau sudah dicopot, dipasang, lalu tidak bisa, berarti lewat, wassalam. Tapi Masya Allah, beliau berapa kali? 7 kali, Masya Allah ya. Jadi itu teknologi zaman sekarang. Tapi Nabi Muhammad pun belum ada teknologinya. Tapi yang membedahnya malah malaikat yang sudah dibedah. Kemudian barulah Nabi diajak keluar ke Masjidil Haram. Didatangkanlah sosok kendaraan hewan surgawi yang berwarna putih, lebih besar sedikit dari keledai, lebih kecil dari kuda. Apa namanya? Buraq. Nah, ini biar nanti tahu rute perjalanannya. Ya, ini kota Mekah ya. Nah, ini karena TV susah disorot ya, kalah cahaya ininya. Dengan cahaya TV nggak bisa terlihat ya. Enggak, ini karena cahaya TV-nya. Ini sinar ini kalah. Nah, kalau di sini kan kelihatan ya. Tapi kalau di TV dia kalah tuh, kalah kan dengan. Baik, ini ada kota Mekah terlihat ya. Lalu Nabi di sini terletak Masjidil Haram. Kemudian didatangkanlah Buraq ya. Lalu setelah itu Nabi menaiki Buraq. Saat Nabi menaiki Buraq ya, Buraq ini adalah hewan surgawi yang punya sifat dia bisa melangkah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita berdiri di pantai, di depan kita ada garis horizon, batas antara langit dengan laut ya, itu ada garisnya kan kalau kita di pantai. Maka Buraq dari pantai bisa melangkah sampai garis itu. Jadi dia melangkah sejauh mata memandang ya. Maka ketika Nabi sudah ada di atas Buraq ya, maka Buraq langsung melesat. Setelah melesat kemudian dia turun. Setelah turun ya, dia melesat, turun di suatu tempat. Kata malak Jibril, ya Muhammad, turunlah engkau, sholatlah 2 rakaat. Maka Nabi sholat. Setelah sholat ya, Jibril tanya, atadri aina sholaita, tahukah kamu tadi kamu sholat ini di mana? Nabi mengatakan lah, tidak tahu. Maka kata Jibril, kamu sekarang di Thaibah, kelak engkau akan hijrah ke sini. Jadi Thaibah itu apa? Kota apa? Madinah. Walaupun nama asli kotanya adalah kota Yasrib. Jadi nama kota aslinya kota Yasrib. Menjadi Madinah itu ketika baginda Nabi pindah hijrah ke sana. Maka namanya menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Jadi arti kata Madinah itu kota. Jadi kalau nyebut kota Madinah nyebutnya kota-kota. Nah, gitu ya, kota Madinah itu, arti Madinah itu kota ya. Nah, maka berhentilah di sana, maka Nabi sholat 2 rakaat. Lalu Buraq melesat lagi. Nah, ternyata bentuknya tidak lurus, zigzag ini. Tiba di suatu tempat namanya Madian. Di situ ada syajarah Musa, pohon tempat Nabi Musa ketika beristirahat. Ketika Nabi Musa menjadi buronannya tentara Mesir atau polisi Mesir. Ketika itu Nabi Musa pernah membunuh seorang Mesir, tapi nggak sengaja. Ada orang Mesir bertikai dengan orang Bani Israel. Nabi Musa menengahi, memisahkan, tapi mereka ya saling, apalagi orang Mesir yang merangsek terus. Akhirnya Nabi Musa agak kesel nih, didorong agak keras. Ternyata didorong agak keras, dia terjatuh, mungkin palanya terbentur batu, langsung mati. Maka Nabi Musa ketika itu masih muda, belum menjadi nabi, menjadi buronannya ya polisi Mesir. Maka kemudian dari Egypt ini Mesir menelusuri terus, ngiter sampailah ke titik ujung ini, sampai ke Madian. Nah, di Madian Nabi Musa kemudian beristirahat di sebuah pohon ya. Lalu bertemulah dengan 2 putri Nabi Syuaib. Nah, kemudian Nabi Musa juga menjadi menantunya Nabi Syuaib. Nah, itulah gurunya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini muridnya Nabi Syuaib, begitu ya. Lalu setelah ini Nabi sholat di sini 2 rakaat. Setelah itu melesat lagi Buraqnya sampai di sebuah tempat namanya Tursina. Tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Sholat lagi 2 rakaat,
melesat lagi sampai di Baitul Lahmi. Nah, kalau orang Nasrani nyebutnya Bethlehem. Nabi sholat 2 rakaat. Lalu berangkat lagi, melesat lagi, sampailah di Yerusalem. Nah, jadi berapa kali jikjak gitu ya, berapa kali transit. Dan posisinya tidak lurus. Selama ini ngebayangin kan langsung ya. Begitu ternyata kalau lihat di peta, oh begini rutenya ya. Dari Mekah ke Madinah, lalu ke Madian, ke Tursina, ke Bethlehem, baru sampai di Yerusalem. Maka kemudian Nabi sampai di Yerusalem menambatkan buruknya. Nah, sebelum saya menceritakan tentang Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan Nabi ini mengalami tampilan-tampilan visual. Kan kalau kita baca di kisah-kisah Isra Mi'raj itu, di kitab-kitab dikatakan Nabi melihat tampilan ada orang yang menanam tumbuhan, lalu tumbuhannya bertumbuh dahannya, lalu kemudian berbuah ya. Nabi bertanya, gambaran apa itu Jibril? Itu gambaran orang yang berbuat amal soleh. Maka Allah membalas amal solehnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, dengan pahala yang berlipat ganda. Ada lagi Nabi melihat ada orang yang kepalanya dipukul dengan godam, pecah. Kemudian palanya utuh lagi, dipukul lagi, pecah, utuh lagi. Gambaran apa itu Jibril? Itu gambaran orang yang meninggalkan sholat. Jadi sepanjang perjalanan Nabi melihat tampilan visual nih. Dulu saya bingung memahami konsep ini. Nah sekarang pas ngalami naik pesawat ya, kita kan kalau naik pesawat di depan kita ya, apalagi kalau pesawat-pesawat yang besar ya, kalau perjalanan jauh misalnya yang umroh, yang haji ke Mekah, di depan kursi kita kan ada televisinya nggak? Ada TV kecilnya nggak? Ada TV kecilnya ya. Oh ternyata ibaratnya Nabi ketika naik buruk punya fasilitas seperti itu, fasilitas multimedia bahkan lebih canggih. Kalau kita nonton TV kan TV-nya 2 dimensi. Ketika Nabi naik buruk, Nabi lihat tampilan di 3 dimensi. Jadi gambarannya seperti kalau kita lihat kan di kursi itu ada ya, ada TV-nya, kita bisa nonton apapun. Maka Nabi sepanjang perjalanan itu nonton, ngelihat tampilan-tampilan visual. Itu teknologi buruk sebagai hewan surgawi begitu ya. Terus ada Nabi melihat ada orang berenang di lautan nanah. Siapa itu? Kata Jibril, itulah orang yang menggunakan riba ya. Orang yang memakan harta riba. Pokoknya banyak tampilan visualnya begitu. Inilah canggihnya buruk ya. Jadi Nabi melihat tampilan-tampilan visual. Sekarang saya paham ketika naik pesawat, oh kayak kita nonton TV. Cuman lebih canggih, tadi 3 dimensi. Tapi kemudian ada tampilan yang bukan tampilan visual, bukan hologram, memang benar-benar. Ketika Nabi sudah dari Bethlehem mau hampir tiba di Baitul Maqdis, Nabi melihat ada sosok makhluk yang mengejarnya bawa obor besar, bawa obor api. Ya. Nah, siapa itu Jibril? Itu jin Ifrit. Jadi mau membakar Nabi. Nah, ini tampilan visual aja Bu ya. Bukan jin Ifrit beneran begitu. Lalu Nabi kemudian membaca berbagai ayat Al-Quran. Tapi ternyata jinnya maju terus. Wah, Nabi sih nggak takut, ya. Tapi Nabi baca terus aja ayat Al-Quran. Akhirnya Jibril yang menawarkan diri, ya Rasulullah, maukah aku ajarkan sebuah doa? Maka kemudian Jibril mengajarkan doa. Ini doanya, ya. Nah, ini auzu biwajhillahil karim. Aku berlindung kepada Allah dengan wajah Allah, dengan zat Allah yang mulia, ya, dan dengan kalimat Allah yang sempurna. Jadi karena doa ini mengandung Ismul Azam, maka lalu kemudian jin ifritnya langsung terpental, hilang, dan obornya mati, maka dia mental begitu. Maka Nabi sampai di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, nah ini gambarannya nih, Masjidil Aqsa. Nah ini ya, ada dindingnya mengitari. Di atas Masjidil Aqsa ada 2 bangunan masjid. Yang depannya masjid yang kubahnya hitam, namanya Masjid Qibli. Yang belakangnya masjid dengan kubah warna kuning keemasan, namanya Masjid Qubatus Sohroh, Masjid Kubah Batu. Kalau kita lihat gambaran dari atasnya begini, ya ini yang dibatasi dengan warna merah, itulah kawasan Masjidil Aqsa. Ini kawasan seluas 14 hektar. Ya. Lalu buruk ditambatkannya di bagian ini, bagian kanan. Saya nggak bisa menunjuk pakai ini sih ya. Jadi
ini di bagian ini namanya tembok ratapan. Ini buruk ditambatkan di situ. Jadi buruk nggak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini batasnya yang warna merah ini dibatasi. Kawasan seluas 14 hektar. Ini kawasan suci karena Al-Quran mengatakan allazi barokna haulahu. Ya, kawasan yang diberkahi sekitarnya ini kawasan suci. Maka buruk walaupun dia datang dari surga tetap dia hewan. Karena hewan tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, maka buruk ditambatkan di tembok ratapan. Sekarang namanya tembok ratapan, tempat ibadahnya orang Yahudi gitu. Kenapa saya tahu detail begitu? Ya karena alhamdulillah dengan barokah karomah Abah tahun 2019 saya diperjalankan ke sana. Ini ya, jadi alhamdulillah berkah Abah ya. Maka berziarah. Ini yang belakang saya yang temboknya kuning kemasan namanya Masjid Kubatus Sohro. Yang di belakangnya ada Masjid Hitam, Masjid Kibli. Lalu kemudian di dalam tanah sebenarnya ada satu lagi tempat ibadah namanya Musola Al-Marwani. Nah ini saya di dalam tanahnya berjumpa dengan Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sneina namanya. Ya ini imam besarnya Masjidil Aqsa. Nah buruk ditambatkannya ada tuh tembok yang di belakang saya itu kan orang-orang Yahudi tuh pakai topi-topi model Yahudi, topi-topi bulat ya. Itu buruk ditambatkannya di situ. Itu namanya tembok ratapan. Jadi buruk nggak bisa masuk kawasan Masjidil Aqsa karena itu kawasan suci begitu. Baru setelah itu, kalau tadi Nabi kan sholatnya 2 rakaat, sholatnya sendirian. Tapi ketika Nabi sampai di Masjid Kibli, Masjidil Aqsa, ya, Nabi sholat berjamaah dengan ruh para nabi. Jadi di belakang Nabi ada berapa makmumnya? Ada berapa makmum Nabi? Ada 123.999 nabi. Banyak banget. Karena jumlah nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 124.000 nabi. Gitu. Jadi 124.000 nabi. Karena tadi imam Nabi Muhammad jadi imam, berarti kan yang di belakang itu 123.999 nabi. Begitu. Ini tertulis di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nabi ada 124.000, yang berpangkat Rasul ada 313. Yang wajib diimani baru ada 25. Jadi 25 itu Nabi Rasul yang wajib diimani. Kenapa wajib diimani? Karena nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang tidak disebutkan tidak wajib diimani walaupun kisahnya ada. Contoh, ada nabi yang ada kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi siapa? Nabi Khidir. Tapi disebutkan nggak namanya? Nggak. Al-Quran hanya mengatakan fawajada abdan min ibadina. Bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran hanya menyebutnya abdan min ibadina. Ada lagi kisah sebelum itu Nabi Musa bersama dengan seorang pemuda, Fatan, seorang pemuda yang mendampingi. Ada kan kisahnya sebelum ketemu dengan Nabi Khidir. Nah pemuda ini pun kelak menjadi nabi, Nabi Yusya bin Nun. Kalau orang Nasrani nyebutnya Joshua. Joshua inilah yang melanjutkan mengantarkan Bani Israel masuk ke Yerusalem. Karena Nabi Musa itu nggak sampai Yerusalem, sudah nyebrang Laut Merah, sudah masuk kawasan Palestina, di kota Yeriko. Nabi Musa meninggal di Yeriko. Maka kemudian dimakamkan di Yeriko. Yang melanjutkan memimpin ke sana adalah Joshua atau Yusya bin Nun. Itu nabi. Tapi kan nggak masuk yang 25. Disebutnya Al-Quran mengatakan pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Ada lagi Al-Quran ketika kisah Tolut. Tolut ketika dilantik, yang melantiknya disebut hanya Nabi Yuhum, nabi mereka. Al-Quran menyebut Nabi Yuhum. Siapa Nabi Yuhum di situ? Nabi Samuel. Itulah yang melantik Tolut. Tolut menjadi raja. Di antara pasukannya Tolut ada anak muda namanya Daud. Nabi Daudnya belum jadi nabi. Jadi Nabi Daud masih prajuritnya.
prajuritnya Tolut. Jadi yang melantik Tolut itu bukan Nabi Daud, ya. Sedangkan mursyid tetangga sebelah ketika menafsirkan ayat ini menyebutnya Nabi Daud. Aslinya siapa? Nabi Samuel. Berarti kan ada nabi-nabi yang tidak 25, ada nggak? Benar kan? Begitu ya, gitu. Jadi yang makmumnya Nabi tadi 123.999. Nah ini Nabi di masjid yang kubahnya ini, kubahnya hitam, Masjid Kibli. Selesai sholat dengan para nabi, Nabi keluar menuju ke arah titik yang sekarang jadi masjid Qubatus Sohro. Tapi ketika itu belum ada masjidnya, masih lempengan batu, ya. Lempengan batu inilah tempat, kalau keyakinannya Yahudi, tempat Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ishak. Kan kalau kita yang dikorbankan Nabi Ismail, dikorbankan dengan disembelih. Tapi kalau versi Yahudi dikorbankannya dengan dibakar, jadi kambing guling. Nah, jadi versi mereka Nabi Ishak itu dibakar di atas batu itu, gitu. Maka Nabi ya dari Masjid Kibli menuju ke arah titiknya yang di bawah kubah kuning emas, tapi belum ada masjidnya. Masjid Kibli juga nggak seperti ini dulu ya, tapi titiknya disitulah ketika Nabi mengimami para nabi ya. Lalu kemudian Nabi menuju ke lempengan batu itu, maka kemudian turunlah tangga dari langit dengan 10 anak tangga. Ketika Nabi menginjak anak tangga pertama, Nabi sampai di langit pertama. Oh, canggih nggak? Canggih. Nabi menginjak anak tangga kedua sampai di langit kedua. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi ini tangganya canggih. Jadi naik tangganya di bawah batu yang ada di bawah Masjid Qubatus Sohro ya. Maka ketika Nabi sudah menginjak tangga pertama, maka Nabi langsung melesat sampailah di langit pertama. Langit pertama ini besarnya nggak kebayang bagaimana besarnya. Karena di bawah bentangan langit pertama itu ada miliaran galaksi. Satu galaksi saja besarnya luar biasa. Ya. Para ilmuwan untuk mengukur jarak antar bintang, antar galaksi tidak lagi dengan satuan kilometer, tapi satuannya adalah tahun cahaya. Waktu jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Sedangkan cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik, bukan jam Pak Haji, per detik. Keliling bumi ini hanya 40.000 km. Berarti dalam 1 detik cahaya bisa ngiterin bumi berapa kali? 7 kali. Cepat nggak cahaya? Dalam 1 detik ngelilingin bumi 7 kali. Jarak bumi dengan bulan 360.000 km. Cahaya hanya butuh waktu tempuh 1,2 detik, nggak nyampe 2 detik. Dari bumi sampai bulan, dari bulan sampai bumi, 1,2 detik. Jarak matahari bumi 149 juta kilometer. Cahaya hanya butuh waktu 8 menit. 149 juta kilometer. Ditempuh dalam waktu berapa menit? 8 menit dari matahari ke bumi. Jadi kalau kita pagi-pagi ngelihat cahaya matahari, itu cahaya 8 menit yang lalu. Karena cahaya itu butuh perjalanan, ya, butuh waktu untuk perjalanan dari matahari ke bumi. Tapi besarnya galaksi, anggap ini galaksi Bima Sakti, ya, atau Milky Way kalau bahasa orang-orang barat. Matahari dengan planet tata surya hanya sebuah titik di pinggir, di tepinya. Kalau dari titik pinggir itu menempuh perjalanan ke titik tepi yang satunya lagi, ya, atau garis tengahnya diameternya, ditempuh dengan kecepatan cahaya, maka baru sampai di ujungnya 100.000 tahun. Kebayang nggak gedenya satu galaksi? 149 juta kilometer cuma 8 menit dengan kecepatan cahaya. Ini dengan kecepatan cahaya dari satu ujung ke ujung berapa tahun? 100.000 tahun. Itu besarnya satu galaksi Bima Sakti. Sedangkan di bawah bentangan langit pertama tidak hanya satu galaksi, bukan hanya puluhan, bukan hanya ribuan, bukan hanya juta, tapi miliaran. Masya Allah. Kebayang nggak besar di bentangan langit pertama?
Tapi Nabi Muhammad hanya dengan sekali menginjak tangga pertama sampai di langit pertama. Begitu. Langsung di screening oleh malaikat penjaga. Siapa ini? Dijawab oleh Jibril, ini Muhammad. Apakah dia diutus? Iya, diutus. Maka Nabi Muhammad masuk. Ketika masuk ke dalam, Nabi Muhammad melihat sosok orang tua yang ketika dia melihat ke kanan dia tertawa, ketika melihat ke kiri dia menangis. Siapa orang tua itu? Itulah Adam, ayahmu, begitu. Maka Nabi Muhammad menyampaikan salam. Dijawab oleh Nabi Adam, ya. Marhaban, selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Setelah bercakap-cakap, Nabi Muhammad kemudian melesat ke langit kedua. Bertemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan salam, maka Nabi Yahya dan Isa mengatakan marhaban, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyebutnya anak yang soleh. Terus setelah yang berikutnya Nabi Yusuf, sama jawabannya pun begitu, marhaban, selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Nabi Idris juga begitu, Nabi Harun juga begitu, Nabi Musa juga begitu. Jawabannya sama, selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Tapi ketika sampai di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim, maka penyambutan Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Adam. Selamat datang Nabi yang soleh, anak yang soleh. Kenapa cuma Nabi Adam dan Nabi Ibrahim nih yang menyebut anak, sedangkan Nabi yang lain saudara? Karena Nabi Muhammad yang segaris lurus dengan Nabi Ibrahim, keturunan langsung Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Tentu Nabi Ibrahim segaris lurus ke atasnya ke Nabi Adam. Sedangkan Nabi yang lain, keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Jadi dari jalur yang berbeda. Karena mereka tidak segaris lurus dengan Nabi Muhammad, mereka akan nyebut anak. Selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh, begitu ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad setelah bercakap-cakap dengan Nabi Ibrahim, melanjutkan kembali perjalanan, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah di sini ketika Nabi akan melanjutkan perjalanan, Nabi di atas Rofroful Ahdor, ya, anggap itu sebuah cahaya, sebuah sajadah cahaya berwarna hijau, Rofroful Ahdor. Ketika Nabi akan meneruskan perjalanan, Malak Jibril stuck di situ, tidak ingin melanjutkan perjalanan. Ditanya oleh Rasulullah, hai Jibril, sejak awal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan menembus lapisan-lapisan langit sampai Sidratul Muntaha, engkau menemani aku. Kenapa sekarang engkau enggak akan menyertai aku? Apa jawaban Malak Jibril? Kalau aku melanjutkan perjalanan walaupun hanya seujung kelingking saja, walaupun hanya seutas rambut saja, hancurlah aku, sirna. Jadi Malak Jibril enggak berani naik, enggak berani melanjutkan. Karena Malak Jibril tercipta dari cahaya, akan masuk ke lautan cahaya. Kalau ibu berperahu meneteskan air nih ke lautan, air yang ibu teteskan bisa ibu temukan lagi enggak? Enggak bisa, dia menyatu dengan lautan. Malak Jibril tercipta dari cahaya, akan memasuki lautan cahaya. Kalau dia memaksa naik, dia akan kalis, dia lebur sirna, enggak akan bisa mewujud lagi. Maka Malak Jibril mentok di Sidratul Muntaha, begitu ya. Nabi Muhammad melanjutkan, ya. Sidratul Muntaha berarti ini lengkungan wujud kemakhlukan yang begitu besarnya. Langit pertama aja besar, ya. Langit kedua besar, ya. Ada sebuah hadis Nabi, ya. Nabi pernah, ini gambarannya alamnya. Saya skip dulu ke sini. Perbandingan antara langit dan aras. Ini hadis aslinya begini. Tapi saya pernah membaca tulisan MH Ainun Najib, Cak Nun. Beliau menyampaikannya tulisan dalam bentuk narasi. Beliau mengatakan suatu saat baginda Nabi melemparkan sebuah halqotin, sebuah cincin. Nabi mengatakan, kalau cincin ini langit pertama, maka padang pasir ini langit kedua. Ternyata perbandingan langit pertama dengan langit kedua bukan ini, misalnya lantai langit pertama, itu plafon langit kedua. Masih kelihatan perbandingannya. Tapi ternyata kalau cincin ini langit pertama, padang pasir langit kedua. Kalau cincin ini langit kedua, padang pasir langit ketiga. Kalau ini langit ketiga, ini langit keempat. Begitu seterusnya. Kalau ini langit keenam, ini langit ketujuh. Kalau ini langit ketujuh, padang pasirnya adalah kursinya Allah. Itu alam Jabarut Sidratul Muntaha.
Kalau ini adalah kursinya Allah, ini arsy-nya Allah. Jadi perbandingannya bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa. Ya, begitu besar di luar nalar kita membandingkannya. Ya. Maka tadi Nabi Muhammad ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, ya, meninggalkan Sidratul Muntaha yang wujudnya berarti begitu besarnya. Ya. Tapi ditinggalkan oleh Nabi hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Bayangkan wujud kemakhlukan yang begitu besarnya hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Hilang di mana, Ibu? Hilangnya di mana? Hilang di ketiadaan. Karena segala sesuatu itu pernah tiada. Maka segala sesuatu kalah oleh tiada. Hilang di ketiadaan. Tapi Nabi Muhammad terus melanjutkan perjalanan. Bahkan ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang di keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah tiada. Segala sesuatu makhluk kalah oleh tiada. Tapi bahkan tiada itu kalah oleh Allah. Maka karena Nabi sudah meninggalkan segala wujud kemakhlukan, bahkan ketiadaan pun sudah dilampaui, bertemu dengan keberadaan mutlak, maka Nabi pun musyahadah. Nabi pun menyaksikan zat yang tidak pernah terlihat oleh matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas dalam hati, akal dan pikirannya, tapi sekarang sedang disaksikan oleh Nabi. Maka Nabi nanar, Nabi gemetar, Nabi tidak sanggup berkata-kata. Dalam kitab-kitab Isra Mi'raj lalu dikatakan Allah memberikan, mengaruniakan sundusil ars. Dalam kitab-kitab dikatakan sebuah cairan yang lebih manis daripada madu. Tapi saya memahami ini sebuah metafora, sebuah kiasan, ya. Karena ini sudah alam di atas alam materi. Maka ketika sundusil arsi sudah sampai di lidahnya Nabi, maka Nabi sanggup menyampaikan salam penghormatan. Maka Nabi mengucapkan dengan sikap takzim penuh penghormatan kepada Allah, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, ya, segala keberkahan, segala kebaikan dan sholawat hanya bagi Allah. Dan Allah kemudian menjawab salam penghormatan dari Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu, kita perhatikan di sini Allah memberikan salam khusus, salam spesial kepada baginda Nabi. Allah mengucapkannya assalamu alayka untuk satu orang, bukan assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum jamak buat banyak orang. Assalamualaikum itu untuk satu orang. Ini salam spesial khusus buat baginda Nabi. Tapi Masya Allah, oleh baginda Nabi di-share buat kita semua, dibagi buat kita semua. Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seolah-olah Nabi berkata begini, ya Allah, salam yang kau berikan buat hamba tadi ya Allah, tidak hanya untuk hamba saja ya Allah, tapi buat hamba dan umat hamba ya Allah, buat kami semua ya Allah, dan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Salam khusus, salam spesial hanya untuk baginda Nabi seorang. Oleh beliau di-share buat kita semua. Masya Allah. Inilah bentuk kasih sayang beliau kepada kita, kepada umatnya, umat beliau. Masya Allah, ya. Lalu para malaikat, mereka tidak menyaksikan peristiwa agung ini. Ini di luar jangkauan pandangan para malaikat. Malak Jibril saja mentok di Sidratul Muntaha. Tapi peristiwa ini dibuat live show, diperdengarkan dialognya. Malaikat dari lapisan langit di Sidratul Muntaha, di sekitar aras semua mendengar dialog ini. Maka semua malaikat membuat kesaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, ya. Ternyata ya rangkaian dialog ini diabadikan oleh Allah ya di dalam tahiyat akhir salat kita. Masya Allah, ya. Jadi benarlah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Karena memang ada ya pesan-pesan dialog ketika berdialognya baginda dengan Allah itu ya direkam di dalam tahiyat akhir salat kita. Lalu barulah kemudian Nabi mendapatkan tadi 3 perintah tadi ya. Allah menyatakan akan mengampuni semua hambanya sepanjang tidak menyekutukan
Allah. Lalu Allah langsung mewahyukan amanah Rasulu dan seterusnya. Ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Baru kemudian Allah memerintahkan Nabi sholat fardu 5 waktu dengan skenario pertama dikatakan 50 waktu. Itu mah skenario aja. Ya. Agar seolah-olah kan jadi Nabi kelihatan belanya tuh sampai berani 9 kali bolak-balik. Begitu ya. Menunjukkan belanya Nabi kepada kita. Nah, perjalanan ini ya luar biasa nggak? Luar biasa. Makanya tadi ayatnya bunyinya apa? Awalnya Al-Isra ayat 1 itu Subhanallazi asra bi abdihi ya. Tadi bunyi ayatnya kan begini. Ya, Subhanallazi. Padahal di Al-Qur'an Allah lebih banyak menggunakan kalimat tahmid dalam membuka ayatnya. Dalam mengawali ayat Allah lebih sering menggunakan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardo. Pada ayat pertama surat Al-An'am. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yajalahu iwaja. Pada awal surat Al-Kahfi ya. Dan ayat ini kata Ajengan Jejen sebenarnya pantas-pantas aja kalau diawali dengan kalimat tahmid. Kata beliau kalau bunyinya alhamdulillahillazi asra bi abdihi pantas enggak? Pantas aja. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tapi kan Allah menggunakan kalimatnya kalimat tasbih ya. Jadi kalimat tasbih ini kata beliau juga punya 2 makna. Pertama bimakna litanzi dalam rangka menyucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, sifat ketidaksempurnaan. Yang kedua adalah bimakna lita'jib, bahwa apapun yang diawali dengan kalimat tasbih menunjukkan hal yang menakjubkan, hal yang luar biasa. Jadi peristiwa ini luar biasa, perjalanannya luar biasa. Tapi walaupun perjalanannya luar biasa, ternyata ini tidak khususiyah buat baginda Nabi saja, tapi berlaku buat kita semua umat beliau. Karena kalau kita perhatikan ayatnya bunyinya ya Subhanallazi asra bi abdihi. Nabi Muhammad diperjalankan dalam kapasitas seorang hamba, bukan dalam kapasitas seorang rasul. Kalau dalam kapasitas Rasul tentu bunyi ayatnya Subhanallazi asra bi rasulihi. Kalau dalam kapasitas seorang Nabi tentu bunyi ayatnya Subhanallazi asra bin nabiyhi. Tapi ayatnya bunyinya Subhanallazi asra bi abdihi. Maka perjalanan ini tidak khususiyah buat baginda Nabi Muhammad saja, tapi berlaku buat siapapun umat beliau, tapi punya status sebagai hamba Allah. Yang penting memenuhi kriterianya dulu. Ya, kriteria seorang hamba atau abdi. Siapa abdi di situ? Abdi adalah figur orang yang di dalam dirinya punya 2 kriteria. Ada kriteria ibadah, ada kriteria ubudah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan ketika kita niatkan dalam rangka meraih ridho Allah itu namanya ibadah. Ya. Jadi segala perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah namanya ibadah. Kalau kita buat gambar arah grafik, arahnya ke atas, dari sisi hamba ke arah Allah. Karena perbuatan hamba menuju kepada Allah, meraih ridho Allah. Lalu kriteria ubudah apa artinya? Sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Arahnya dari atas ke bawah. Karena yang berbuat Allah, hamba hanya menerima. Jadi sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Menurut ibu kira-kira lebih berat ibadah atau ubudah? Berat mana ibadah sama ubudah? Ubudah. Kalau ibadah mungkin ya ibu-ibu sudah sanggup nih suatu malam bangun malam jam 2 ya, atau bapak-bapak bangun malam jam 2 ya. Kemudian sesuai bimbingan Pangersa Abah ada bimbingan mandi tobat lah. Sudah tahu cara mandi tobat?
Ya, mandi tobat itu sama seperti mandi wajib atau mandi sunnah biasa, rukunnya cuma 2, niat dan membasahi sekujur tubuh. Kita niat aja, niat mandi tobat, mandi sunnah. Ketika mengguyur air, walaupun dalam prakteknya kalau bangun jam 2 jangan langsung kepala Bu ya, nyiramnya dari bawah, dari kaki sampai pundak dulu. Sampai pundak berhenti 1 menit, biarin uap-uap panasnya keluar dulu dari kepala, jadi sudah aman. Kalau langsung nyiram kepala, takutnya darah langsung naik ke kepala. Makanya banyak orang yang stroke di kamar mandi. Ya. Jadi orang stroke di kamar mandi itu bukan karena dia jatuh jadi stroke, bukan. Karena stroke dia jatuh. Kan banyak yang salah paham. Oh, dia stroke di kamar mandi gara-gara jatuh di kamar mandi. Salah. Jadi bukan jatuh dia stroke, karena dia stroke maka dia jatuh. Itu gara-gara ini darah meluncur terlalu cepat karena di sininya ya badan belum siap, diguyur dengan air dingin, maka tiba-tiba dia melesat ke otak, tapi dengan kecepatan yang penuh sehingga merusak membran-membran otak, pendarahan otak, maka jadi stroke. Maka kalau mandi tobat itu dari kaki dulu sampai pundak, berhenti 1 menit, biarin uap panasnya keluar. Barulah setelah itu nyiramlah kepala, barulah pasang niat ketika nyiram kepala. Ya, sambil baca doa di dalam hati, Robi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu mandi tobat. Nah, ini kita sudah mandi tobat, habis mandi tobat wudu, lalu kemudian keluar, sholat sunat syukurul wudu 2 rakaat, sholat sunat tobat 2 rakaat. Kalau di buku ibadah langsung sholat hajat, tapi kalau mau sholat sirullah boleh. Sholat sirullah itu saya dulu pernah makmum langsung di belakang Kiai Haji Raden Ahmad Wakil Talkin Pangersa Abah yang dari Cirebon. Beliau adalah cicitnya Setolha ya. Ketika tahun sekitar 99 atau tahun 2000 ya, beliau datang ke Cengkareng, ke rumah Ketua Perwakilan Jakarta Barat Pak Haji Mahroji. Lalu kami semua dibimbing Qiyamul Lail bersama beliau. Nah, ketika itu posisi saya pas banget di belakang beliau. Pas di belakang beliau, maka saya benar-benar ngikutin secara detail ya. Jadi sholat sirullah itu sholatnya 2 rakaat, ba'da al-fatihah baca kulhunya 33 kali plus ayat kursi rakaat pertama. Rakaat kedua baca kulhunya 7. Jadi total kulhunya berapa? 40. Pembagiannya 33 plus ayat kursi. Lalu yang keduanya 7 kulhu. Setelah itu uluk salam kepada rijalul goib. Assalamualaikum ya rijalal goib ya. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah, dan seterusnya sampai Allahumma sholli ala nabil hidri alaihi salam, al-fatihah, begitu ya. Baru setelah itu sholat hajat 2 rakaat. Sholat tahajud 12 rakaat. Masya Allah. Sholat tasbih, tadi sholat tasbih itu biasanya malam. Ini diawalkan karena kita mau ya berjamaah zikir 1000. Biar mantep kan enak sholat berjamaah dulu ya. Maka sholat berjamaah sholat tasbih. Biasanya setelah tahajud tasbihnya 4 rakaat 2 salam. Lalu witir 11. Wah, keren nggak? Top markotop bener tuh. Lalu zikirnya 1000. Tawajuhnya setengah jam. Wah. Maka kemudian azan berkumandang ya. Azan berkumandang, berangkatlah ke masjid. Ke masjid ya, lalu sholat subuh berjamaah. Ya, cuma dia lupa berangkat, lupa ngunci pagar. Pas pulang, ya, buka pagar dia kaget. Ya, motor nggak ada. Ya Allah, kenapa ya Allah? Lagi rajin-rajinnya ibadah, motor hilang. Lulus nggak ubudahnya? Lulus nggak? Padahal ibadahnya keren nggak? Keren. Banyak orang sudah siap di kriteria ibadah, gagal di kriteria ubudah. Karena nggak ridho nerima perbuatan Allah. Kan kalau kita maunya kalau lagi rajin-rajin ibadah hidup baik-baik saja. Maunya begitu nggak? Padahal Allah bisa nggak intervensi begitu? Nggak bisa. Jangan kepedean. Allah nggak butuh ibadah kita. Jadi kalau kita udah ibadah terus kita nuntut, ya Allah kok saya diperlakukan begini? Kan lagi rajin-rajin ibadah, kok kena musibah? Hak prerogatif Allah, terserah Allah. Ibadah kita nggak bisa mengintervensi Allah. Kalau satu penduduk bumi ada 7 miliar lebih, semuanya taat, semuanya berbakti kepada Allah, semuanya ibadah. Apakah menaikkan derajat ketuhanan Allah? Enggak.
Ketuhanan Allah nggak naik walaupun 1 derajat. Atau dibalik, 7 miliar manusia nggak ada satupun yang taat, maksiat semua, kufur semua. Apakah menurunkan derajat ketuhanan Allah? Enggak turun walaupun 1 derajat. Jadi jangan kepedean. Kalau sudah merasa ibadah, berhak menuntut Allah, berhak mengatur Allah, enggak. Yang namanya abdi itu siap ridho, nerima perbuatan Allah. Maka kita latihan memantaskan diri. Kalau di dalam diri kita ada 2 kriteria tadi, ibadah dan ubudah, maka punya status sebagai abdi, sebagai hamba. Inilah yang layak seperti Nabi tadi, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hanya bedanya Nabi perjalanannya jasad dan ruh dan eksternal. Keluar dirinya, keluar wujud kemakhlukan, sampai melampaui wujud menembus ketiadaan, bahkan bertemu dengan Allah secara langsung. Kalau kita hanya secara ruhaniyah, perjalanannya internal, ke kedalaman diri kita sendiri. Kita tembus terus ke dalam diri kita. Dari jasad kita tembus ke sodar, ke dada, dari dada tembus ke kolbu, kolbu ke fuad ke syagof, syagof ke lub ke sir. Nah, jadi perjalanan kita menyelam. Tapi menyelam ke ketinggian. Kan kalau menyelam ke kedalaman nih, kalau kita berenang. Kalau tawajuh itu menyelam ke ketinggian. Semakin menyelam, maka resonansinya makin tinggi. Begitu. Masya Allah. Dan perjalanannya nggak bisa dia jalan sendiri, nggak bisa. Nabi Muhammad dipandu oleh malak Jibril. Padahal tinggi mana derajat Nabi dengan malak Jibril? Tinggi Nabi. Buktinya Jibril mentok di Sidratul Muntaha, ya. Tapi kemudian untuk contoh kepada kita, maka Nabi dipandu oleh malak Jibril. Ada pemandunya. Kita pun nggak bisa jalan sendiri, harus ada pemandunya. Maka Jibril sebagai ruhul amin yang Allah sediakan buat Nabi Muhammad. Sedangkan kita juga punya ruhul amin, pemandu kita, Hadratu Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, pangersa abah, itulah pemandu kita, ya. Sebagaimana Nabi bisa melintas tempat, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan dalam 1 malam, tapi lailan menurut para ulama bukan semalaman penuh. Malam dalam kadar yang sedikit, apakah setengah malam atau sepertiga malam, lailan. Abah juga pernah menempuh perjalanan di muka bumi, ya. Kalau Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 malam, Abah juga pernah dari Tasikmalaya ke Kedah Malaysia kurang dari 1 malam, nggak naik pesawat. Saya ketika berziarah ke Pak Guru Zuki silaturahmi tahun 2016 dengan teman-teman Tekian Center, dengan Kewafi, ya, dengan teman-teman, ya. Bertemulah kami dengan Pak Guru Zuki di tempat beliau di Jabal Sub, Kedah, Malaysia. Nah, di sana oleh beliau kita diantarlah beliau sebagai guide, ya, mengantarkan kita keliling-keliling wilayah Jabal Sub. Nah, ketika kita dari masjid melintasi rumah beliau cerita, kata beliau gini, pernah suatu hari pagi-pagi saya ketika buka pintu, saya lihat di depan rumah saya ada sandal. Sandal siapa? Sandal pangersa Abah. Ya, karena beliau kenal benar dengan sandal Abah. Jadi ada buka pintu, ada sandal pangersa Abah. Maka lalu kata Pak Guru, ketika jadwal manakib berikutnya, sandalnya saya bawa ke pangersa Abah, ke Suryalaya ketika waktu manakib. Lalu saya aturkan ke Abah, "Bah, ini sandal Abah saya kembalikan." Abah nggak bilang iya, nggak bilang enggak, nggak ngakuin, nggak menyangkal. Tapi Abah bilang, "Buat Juki." Berarti benar sandal Abah nggak? Benar, buat Juki, kata Abah. Lalu lain waktu ketika kami sampailah di kantornya Inabah Jabal Sub Malaysia. Sampai di sebuah ruangan, Pak Guru Zuki bilang kepada kami, "Ini ruang kantor saya, tempat saya menerima tamu para pejabat, para menteri Malaysia." Tapi suatu saat ketika saya buka pintu di pagi-pagi hari, saya kaget, ada sejadah tergelar di kantor saya. Sejadah pangersa Abah, Masya Allah. Berarti Abah semalaman sholat malam qiyamul lailnya di sini, kata beliau. Maka kemudian sejadah Abah saya simpan, saya ambil. Ketika saya berkunjung ke Suryalaya, saya kembalikan lagi ke Abah. "Bah, ini sejadah Abah saya kembalikan." Apa jawaban Abah? "Buat Juki." Masya Allah. Berarti Abah datang, ya, dari Tasikmalaya ke Kedah
itu bukan hanya dengan ruh saja, tapi dengan jasad-jasadnya. Ngapain ruh bawa sendal? Abah itu ke situ pasti dengan jasad, karena ada sendalnya, ada sejadahnya. Sama dengan baginda Nabi. Baginda Nabi mi'raj dengan jasad-jasadnya. Dan Nabi pakai terompah, pakai sendal sampai ke arsnya Allah. Masya Allah. Jadi kita dengan baginda jangan dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Dengan sendalnya aja kalah. Malak Jibril aja mentok di Sidratul Muntaha. Padahal Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah di lembah Wadil Muqaddas di Tursina, hai Musa, lepaskan sandalmu. Ini adalah Wadil Muqaddas, tempat suci. Maka Nabi Musa lepas sendal. Nabi Muhammad langsung ke ars Allah dengan sendal-sendalnya. Menunjukkan Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya jasad dan ruh. Karena kalau Mu'tazilah bilangnya ruhnya saja. Ngapain ruh bawa sendal? Ini untuk menunjukkan Nabi Muhammad jasad dan ruh. Sama Abah pun begitu, ya. Dari Tasikmalaya ke Kedah itu jasad dan ruh. Jadi Abah bisa melintasi, ya, ruang dan waktu. Bahkan Abah bisa memi'rajkan muridnya dalam sekejap. Ya. Tahun 2000, bulan Desember tahun 2000, saya dari habis manakib di Suryalaya, ini bulan Ramadan, singgahlah di Darul Falah Cianjur. Tempat pesantrennya Pangersa Kiai Haji Aang Muhammidul Aziz. Pangersa Aang Cianjur. Di sana saya jumpa dengan salah satu staf di pesantren tersebut, Kiai Haji Yasin Nur Falah, yang berkhidmat kepada Pangersa Aang. Lalu setelah sholat fardu subuh, Pangersa Aang mengimami, sholat zikir, dan setelahnya beliau selesai, kembali ke rumah, semua jamaah sudah bubar, hanya tinggal saya berdua, nggak ada orang lain, saya dengan Kiai Haji Yasin Nur Falah, berdua aja, nggak ada orang lain di masjid itu, Masjid Darul Falah Cianjur. Saya waktu itu tahun 2000 umur masih 25. Ya, lalu kemudian saya kan senang ngorek-ngorek, ya, senang gali-gali, mumpung ketemu kiai, ketemu senior, ketemu sesepuh, ketemu ahli riyadoh, maka saya banyak menggalilah kepada Kiai Haji Yasin Nur Falah. Lalu beliau banyak cerita. Di antara yang beliau ceritakan adalah, kata beliau, tahun 1988 saya mengikuti, kata beliau, penataran dai TKN, tapi bukan di pondok pesantren Suryalaya, tapi di kediaman ketua bidang ilmu dakwah saat itu, Kiai Haji Otong Jaya Wisastra. Rumahnya kalau tidak salah antara Ciamis Banjar, rumah Kiai Haji Otong, ya. Lalu kemudian penataran selama sepekan, dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Pada hari Rabu, kata Kiai Yasin, saya bertanya tentang hadis Nabi, hadis qudsi, bunyinya banaitu fi jaufibni adama qasron, wa fil qasri sodron, wa fi sodri qalban, wa fil qalbi fuadan, wa fil fuadi syagofan, wa fi syagofi luban, wa fi lubi siron, wa fi siri ana. Hadis qudsi. Artinya kira-kira begini, di dalam diri anak Adam, ya, aku ciptakan rongga-rongga, lapisan-lapisan. Yang paling luar adalah kosron. Apa itu kosron? Istana. Jadi tubuh manusia yang dari ujung rambut sampai ujung kaki dikatakan sebagai sebuah istana, kosron, karena fi ahsani takwim, ya, sebaik-baiknya bentuk. Wafil kosri, di dalam istana ada sodron, ada soder, dada. Nah, inilah kalau kita berdoa, Robis Rohli Sodri, doanya Nabi Musa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tentu bukan dada fisik, tapi dada yang ruhania. Ya, kalau Nabi Muhammad bahkan tanpa doa. Ini membedakan kedudukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa beda. Tadi Nabi Musa saja masuk ke Tursina nggak bisa, lepas sendal. Nabi Muhammad dengan sendal-sendalnya. Ini pun Nabi Musa doa dulu, Robis Rohli Sodri. Kalau Nabi Muhammad, Allah langsung yang menyatakan, Alam nasroh laka sodrok, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Wah, beda nggak kedudukannya? Beda. Nabi Musa pakai minta, Nabi Muhammad nggak pakai minta, langsung dianugerahkan. Gitu. Jadi dada di sini, sodr diartikan hati, boleh juga hati yang melapang dan menyempit. Kalau ibu dapat masalah jadi sempit banget rasanya. Kalau sedang senang terasa
lapang. Lagi nikmat terasa lapang, ya. Kalau lagi susah terasa sempit. Jadi hati yang melapang dan menyempit itu namanya sodr. Walaupun artinya dada, bisa diartikan hati yang melapang dan menyempit. Di dalam sodr ada kolbu, hati yang berbolak-balik. Di dalam kolbu ada fuad, mata hati. Di dalam fuad ada syagob, tempatnya cinta. Jadi kalau ibu merasa cinta, merasa mahabbah, itu terbitnya dari syagob. Di dalam syagob ada lub. Nah, itulah kalau kita mengatakan di dalam lubuk hati saya. Nah, itu lub lebih dalam dari kolbu. Di dalam lub ada sir. Wa fi siri ana. Di dalam sir ada aku. Siapa aku di situ? Allah. Kiai Yasin bertanya tentang hadis ini kepada Kiai Otong. Ya. Pak Kiai, bagaimana penjelasan tentang hadis ini dan penerapannya dalam amaliyah kita? Dan Kiai Otong dengan tawadu berkata, wah, saya belum sampai situ, saya nggak berani jawab. Masya Allah, ini tawadunya Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Suryalaya. Ditanya hadis tadi mengatakan saya belum sampai situ, saya nggak berani jawab. Nanyanya hari Rabu di pending. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu penataran selesai. Maka para mubalik dari kediaman Kiai Otong diboyong ke Pondok Pesantren Suryalaya ke Tasikmalaya untuk bertemu Pangersa Abah, untuk ditutup dengan doa dari Pangersa Abah, atau bahkan diberikan talqin latifah 7 oleh Pangersa Abah. Lalu ketika itu para mubalik sudah berkumpul seperti ini di madrasah Abah, maka dari dalam Pangersa Abah keluar. Abah tapi keluar dari dalam ruangan, dalamnya tidak langsung duduk di kursinya. Abah berjalan, terus berjalan, dia melintasi ruangan madrasah, menghampiri seseorang. Ternyata Abah menghampiri Kiai Haji Yasin Nurfalah. Lalu Abah berkata di depan Kiai Yasin, kosron luar, sodron, langsung nunjuk ke dada Kiai Yasin. Kata Kiai Yasin, Masya Allah, Abah menjawab pertanyaan saya, kata beliau. Padahal nanyanya di mana? Di Banjar, rumah Kiai Otong. Waktunya kapan? Hari Rabu. Ya, nggak pakai kontek-kontekan. Abah mengatakan kosron luar, sodron, langsung nunjuk ke dada Kiai Yasin. Lalu kata Kiai Yasin kepada saya, ketika Abah mengatakan sodron, saya seperti melintasi alam mulki tadi di bawah bentangan langit pertama. Ya, nah, biar saya visualisasikan dulu nih, biar jadi ingat lagi. Tadi tampilannya, nah ini. Kata Kiai Yasin, ketika Abah mengatakan sodron, saya melintasi alam mulki. Terus masuk, kata Abah, kolban. Ketika Abah mengatakan kolban, saya serasa melintasi alam malakut. Berarti bentangan langit pertama sampai langit ke 7. Terus masuk fuadan, kata Abah. Ketika Abah mengatakan fuadan, saya seperti masuk ke alam Jabarut. Berarti sampai di kursinya Allah, sampai Sidratul Muntaha. Terus masuk syagofan. Ketika Abah mengatakan syagofan, Kiai Yasin masuk ke hijab pertama. Terus masuk luban, masuk ke hijab kedua. Terus masuk siron, sampai di mustawa alam lahut arsinya Allah. Kalau dalam hadis kursi mengatakan wa fi siri ana, ketika itu Abah menutupnya dengan ucapan laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Saya takjub, Masya Allah, saya langsung paham. Berarti Kiai Yasin ketika itu musyahadah, menyaksikan zat yang tidak pernah terlihat oleh matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah terbayang dalam akal pikirannya, tapi sekarang sedang disaksikannya. Dia bingung, dia nanar. Maka Abah memberikan konfirmasi, iya, yang kamu lihat itu dia, dengan ucapan laisa kamislihi syai'un. Masya Allah. Berarti Abah bisa nggak mengantarkan muridnya mi'raj dalam sekejap? Bisa. Bisakah itu diberlakukan buat kita semua? Bisa. Tapi kalau diberlakukan buat kita semua, apalah artinya perjuangan? Apalah artinya mujahadah? Karena yang Allah nilai itu adalah prosesnya, perjuangannya, bukan hasilnya. Penentu hasil adalah Allah. Karena penentu hasil adalah Allah, maka Allah tidak menilai hasil. Yang Allah nilai prosesnya. Ya,
prosesnya kita, upayanya kita, kesungguhan kita, jatuh bangunnya kita, rajin malesnya kita, putus nyambungnya kita, lupa ingatnya kita. Kan kita begitu. Perjalanan kita kan perjalanan lupa ingat, putus nyambung, jatuh bangun, rajin males, begitu kan? Terusin, tapi jangan berhenti di situ. Terus bergerak, terus berjalan. Walaupun dengan segala kelebihan kita, kelebihan dan kekurangan kita tadi, ya. Dengan perjalanan tadi lupa ingat, putus nyambung, rajin males, jatuh bangun, ya. Terusin terus sampai nanti Allah senang dengan proses yang kita lakukan. Maka ketika Allah sudah senang, Allah ridho, maka Allah memberikan jazbah ilahinya, tarikan ilahinya. Maka ketika jazbah ilahinya diberikan, detik itu juga kita wusul kepada Allah. Jadi kita wusul kepada Allah, Allah ridho kepada kita bukan karena kita sudah menjadi hamba yang sempurna, enggak. Kita tetaplah seperti ini, hamba yang terus berupaya di dalam kelebihan dan kekurangan, dalam jatuh bangun, dalam rajin malas, dalam putus nyambung, lupa ingat, tapi bergerak terus. Makanya sekarang kan bergerak, kalau bahasanya LDTKN kan, bergerak, ya. Ada artinya begitu kan, LDTKN sekarang ya, bergerak terus, jangan berhenti. Kita berupaya mujahadah, karena kita sudah pada track yang benar ya. Bahwa kita sudah punya pemandu pangersa Aba yang punya otoritas, punya kapasitas mewusulkan muridnya. Kita sudah pada trek yang benar. Nabi berkendaraan dengan buruk, ada kendaraan. Kita punya kendaraan enggak? Apa kendaraan kita? Zikrullah. Buruk dari kata barkun artinya kilat. Bahkan kendaraan kita lebih cepat dari kilat. Hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda zonni abdi bi wa ana mahu iza zakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Ketika kita zikir kepada Allah, saat itu juga kita bersama Allah. Saat itu juga kita sampai kepada, cepat gak? Cepat. Ini kendaraan kita. Jadi kita sudah pada trek yang benar ya. Mudah-mudahan kita memantaskan diri menjadi abdi tadi, punya nilai ibadah dan ubudah. Kita sudah punya pemandu, Hadratus Pangersa Aba, sudah punya kendaraan, tinggal dioptimalkan, diamalkan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan istiqomah. Insya Allah ibu akan mengalami pengalaman spiritual sebagaimana Nabi tadi. Insya Allah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.